Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1103. Meskipun metode yang digunakan sama, namun kekuatan Daoist Qingshan jauh melampaui pria paruh-baya sebelumnya. Untuk berjaga-jaga, Luo Xiu mengeluarkan tungku pemurnian dewa warna ungu dari alisnya dan menambahkan segel kedua. Pada saat yang sama, batu monumen Dewa Qingtian perlahan terbang mendekat dan disimpan oleh Luo Xiu ke dalam kedalaman alisnya. Sayangnya, karena kekuatan luar biasa dari harta karun tersebut, ketika tubuh Daoist Qingshan hancur, semuanya ikut musnah tanpa meninggalkan apapun. Segera setelah itu, rasa lelah yang mendalam menyebar ke seluruh tubuhnya, meskipun dengan kekuatan spiritual yang melimpah, mengaktifkan kekuatan penuh dari batu monumen Dewa Qingtian tetap menguras energi yang besar. Setiap kali menara langit dibuka, ke-12 istana langit sangat memperhatikannya, karena dalam warisan panjang mereka terdapat legenda dan catatan tentang menara langit. Konon, pada zaman kuno yang tak dapat ditelusuri, menara langit sudah ada, dan dikatakan berasal dari luar angkasa, menjadikannya tempat yang paling misterius dan kontroversial sejak zaman dahulu. Ke-12 istana langit telah menguasai menara langit selama bertahun-tahun dan tentu saja mengetahui bahwa Tao yang terkandung di dalamnya lebih lengkap dan mendalam daripada Tao di alam semesta. Namun untuk memasuki menara langit ada batasan aneh, yaitu hanya para kultivator yang belum mengkondensasi roda dewa yang dapat masuk. Setiap kali wilayah asal-usul Dao dibuka, menara langit juga akan dibuka untuk memungkinkan para jenius yang belum mengkondensasi roda dewa masuk dan berlatih. Karena begitu mereka mengkondensasi roda dewa di wilayah asal-usul Dao, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki menara langit lagi. Di generasi ini, Istana Qingtian memiliki banyak murid yang telah mencapai puncak Dewa Iblis tingkat 8 atau bahkan tingkat 9. Mereka semua belum mengkondensasi roda dewa dan menunggu pembukaan wilayah asal-usul Dao dengan harapan dapat mengkondensasi roda dewa dengan kualitas terbaik. Namun, di antara banyak murid, yang paling dihargai oleh para pemimpin adalah Daoist Qingshan. Meskipun kekuatannya mungkin bukan yang terkuat di generasinya, bakat dan potensinya adalah yang terbesar. Karena banyak orang kuat telah merasakan bahwa bencana besar akan segera datang, setiap kali bencana besar terjadi, meskipun alam semesta akan mengalami kehancuran besar, akan ada orang yang bangkit dalam bencana tersebut dan mencapai puncak seni bela diri. Sejak berakhirnya era reinkarnasi dan dimulainya era para penguasa tertinggi, tidak ada lagi keberadaan tingkat penguasa Dao di alam semesta, dan bencana kali ini tampaknya menjadi kesempatan. Pasti akan ada seseorang yang mencapai penguasa Dao dalam bencana ini. Oleh karena itu, Istana Qingtian memiliki harapan besar terhadap Daoist Qingshan, berharap dapat membesarkannya menjadi penerus terkuat Istana Qingtian, dan suatu hari nanti mencapai puncak dan menjadi penguasa Dao generasi kedua dari Qingtian. Begitu ada penguasa Dao yang menjaga, tidak peduli seberapa menakutkan bencana ini, Istana Qingtian pasti bisa melewatinya. Meskipun para pengawal dari ke-12 istana langit adalah para penjaga tingkat Raja Dewa 9, di kedalaman ruang angkasa yang gelap, sebenarnya para tetua dari ke-12 istana langit memperhatikan gerakan di sekitar menara langit. Keberadaan menara langit sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Tiba-tiba, seorang tetua dari istana Qingtian yang duduk bersila di sebuah planet tandus membuka matanya, dan liontin giok di pinggangnya bersinar, menandakan bahwa ada pesan yang dikirim. Setelah dia menggunakan kesadarannya untuk membaca informasi tersebut, ekspresi wajahnya langsung berubah drastis. Dipenuhi dengan niat membunuh, tubuhnya yang lemah tiba-tiba menjadi kekar, dan dia berteriak marah, "Siapa yang berani membunuh penerus istana Qingtianku?" Para petinggi istana Qingtian memiliki harapan besar terhadap Daoist Qingshan, namun harapan ini hancur sebelum bencana besar datang, membuat para tetua dan pemimpin istana Qingtian sangat marah. Luo Xiu tidak tahu apa yang terjadi di luar, tetapi dia bisa membayangkan bahwa setelah dia sepenuhnya menyempurnakan jiwa dari Daoist Qingshan, Istana Qingtian pasti memiliki cara untuk segera mengetahui berita kematiannya. Namun, Luo Xiu tidak terlalu memikirkannya, bagaimanapun, dia telah membunuh Daoist Qingshan, dan apa yang terjadi di dalam menara langit, bahkan para kuat dari Istana Qingtian mungkin tidak memiliki cara untuk mengetahuinya, bukan? Setelah menemukan tempat untuk memulihkan kekuatannya yang terkuras, Luo Xiu melanjutkan perjalanannya di ruang menara langit ini. Ruang di sini jauh lebih besar daripada 12 rahasia surgawi, dan selama beberapa hari berturut-turut, Luo Xiu hanya bertemu dengan 1 atau 2 orang secara sporadis. Selama beberapa hari ini, Luo Xiu tidak berdiam diri, dia menemukan beberapa batu surgawi Dao Yun, semuanya memiliki dao kehidupan yang murni, memancarkan cahaya biru. 12 rahasia surgawi terbagi menjadi beberapa tingkat, dan menara langit juga demikian. Luo Xiu sangat menyadari bahwa dia telah berkeliaran di tingkat pertama menara langit, dan alasan dia tidak bertemu banyak orang selama ini mungkin karena mereka semua telah pergi ke tingkat yang lebih tinggi dari menara langit.
Suatu hari, Luo Xiu menemukan beberapa tanaman obat dewa tingkat 9, namun, dia belum menemukan satupun obat dewa tingkat Raja 9. Bagaimana cara pergi ke tingkat kedua? Luo Xiu mengerutkan kening, dia belum pernah datang ke Menara Langit sebelumnya, dan di Istana Iblis Langit juga tidak ada yang memberitahunya bagaimana cara bertindak di dalam Menara Langit, jadi setelah masuk, dia hanya berlari tanpa tujuan, benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang kekuatan spiritual yang hebat, kesadarannya segera menyebar, dan dia merasakan dua aura Dao bertabrakan, seseorang sedang bertarung. Karena berbagai dendam atau perebutan harta, pertempuran di dalam Menara Langit adalah hal yang biasa, biasanya. Luo Xiu malas untuk ikut campur, selama tidak ada masalah yang datang kepadanya, dia tidak akan dengan mudah mencari masalah dengan orang lain. Sebenarnya, jika Luo Xiu menghendaki, ia sepenuhnya mampu memburu dan membantai para murid jenius dari 12 istana surgawi secara besar-besaran setelah memasuki Menara Langit, namun ia memilih untuk tidak melakukannya karena tindakan semacam itu bertentangan dengan prinsip hatinya. Ia tidak ingin menjadi seorang pembunuh yang dikendalikan oleh hasrat membunuh dan keinginan yang tak terkendali. Tepat ketika Luo Xiu bersiap untuk pergi, kesadarannya tiba-tiba menangkap gelombang energi yang sangat khas, meskipun sangat lemah, ia tetap dapat merasakannya berkat kepekaannya yang tajam. Ini, aroma obat dewa bawaan. Langkah Luo Xiu yang hendak melangkah segera terhenti, ia pernah memperoleh sebatang obat dewa bawaan sebelumnya, sehingga ia sangat memahami manfaat dari obat semacam itu berbeda dengan obat dewa biasa yang harus diolah menjadi pil dewa untuk meningkatkan kekuatan, obat dewa bawaan dapat langsung diserap untuk memperkuat diri. Lebih lagi, aroma obat dewa bawaan ini tidak biasa, kemungkinan besar itu adalah obat dewa bawaan tingkat 9 level raja. Jika benar ini adalah obat dewa bawaan tingkat 9 level raja, nilainya bahkan lebih tinggi daripada batu langit Dao Yun, tidak heran banyak orang mengatakan bahwa Menara Langit dipenuhi dengan harta karun dan peluang. Tanpa ragu, Luo Xiu segera melesat menuju sumber aroma tersebut, menggunakan teknik rahasia untuk mengubah penampilan dan auranya, sehingga tampak seperti pria parubaya bertubuh kekar dan kasar. Beberapa saat kemudian, ketika Luo Xiu tiba di lokasi, ia menemukan bahwa bukan hanya 2 orang yang ada di sana, melainkan lebih dari 10 orang. Mereka tampaknya juga telah mengetahui keberadaan obat dewa bawaan ini melalui berbagai cara dan bergegas datang. Luo Xiu tidak memperhatikan mereka dan langsung menyebarkan kesadarannya, namun tidak menemukan jejak obat dewa bawaan tersebut. "Jangan cari lagi, obat dewa itu tidak ada di sini," ujar seorang pemuda yang mengenakan pakaian istana surgawi Haotian dengan nada angkuh saat melihat tindakan Luo Xiu. "Tidak ada di sini." Setelah diingatkan oleh orang itu, kesadaran Luo Xiu segera mengikuti aroma obat dewa bawaan dan menemukan sebuah area yang dilindungi oleh formasi larangan bawaan. Formasi bawaan dikenal sulit dipecahkan, namun dapat dihancurkan dengan kekuatan besar atau melalui metode lain, bukan berarti tidak ada cara untuk mengatasinya. Formasi bawaan ini memiliki tingkat 9 level dewa, aroma obat dewa yang dirasakan Luo Xiu berasal dari celah yang terbuka pada formasi tersebut, menunjukkan bahwa seseorang telah mencoba menghancurkan larangan ini sebelumnya, menyebabkan aroma obat dewa bocor keluar. Setelah merasakan kembali dengan kesadarannya, wajah Luo Xiu menunjukkan keterkejutan, hanya dari aroma yang bocor melalui celah formasi saja sudah begitu kuat, jika berhasil masuk, kemungkinan besar ada lebih dari 1 atau 2 batang obat dewa bawaan di dalamnya. Formasi bawaan ini tidak terlalu tinggi tingkatannya, hanya 9 level dewa. Semua yang datang ke Menara Langit untuk berlatih memiliki kekuatan 9 level dewa, beberapa bahkan memiliki kekuatan setara dengan Raja Dewa level 9. "Jika kita bekerja sama, menghancurkannya bukanlah masalah," ujar seorang pria dengan tahi lalat hitam di pipi kirinya, mengenakan pakaian murid istana surgawi Xingtian, dengan kekuatan 9 level dewa dan aura Dao Yun yang mengelilinginya, tidak kalah dengan Daoist Qingshan. Jelas, pria ini adalah pemimpin generasi muda istana surgawi Xingtian, dengan kekuatan 9 level dewa dan belum membentuk roda dewa, namun sudah mampu mengalahkan Raja Dewa level 9 biasa. Sebenarnya, meskipun Luo Xiu tampak mudah membunuh Daoist Qingshan, itu karena ia mengandalkan kekuatan dari monumen Dewa Qingtian. Jika hanya mengandalkan kekuatan pribadinya, Luo Xiu mungkin hanya bisa mengalahkan Daoist Qingshan, tetapi tidak membunuhnya. Meskipun begitu, jika formasi berhasil dihancurkan, bagaimana kita akan membagi obat dewa bawaan di dalamnya? Tanya seorang pria yang mengenakan jubah panjang emas, melangkah maju. Pria ini mengenakan pakaian murid istana surgawi Haotian, kehadirannya seperti pedang ilahi yang tak tertandingi, membuat orang enggan menatap langsung. Murid istana surgawi Haotian ini juga memiliki kekuatan awal 9 level dewa, tidak kalah dengan pria dari istana surgawi Xingtian yang memiliki tahi lalat hitam. Dari percakapan orang-orang di sekitar, Luo Xiu mengetahui bahwa kedua orang ini memang pemimpin generasi muda dari istana surgawi Xingtian dan Haotian, masing-masing sangat dihargai oleh para petinggi istana mereka, dengan potensi besar untuk mencapai puncak kekuatan atau bahkan menjadi penguasa Dao di masa depan.
pria dari Istana Surgawi Xingtian dengan tahi lalat hitam bernama Xingzong, sedangkan murid Istana Surgawi Hao Tian bernama Hao Fengyang. Luo Xiu memperhatikan bahwa ketika kedua orang ini berbicara, yang lain tetap diam. Sebagai pemimpin generasi muda, hanya pemimpin dari istana lain yang setara yang berhak berbicara dengan mereka untuk membahas kepemilikan obat dewa bawaan. Pandangan Luo Xiu menyapu sekeliling, tidak menemukan pemimpin generasi muda dari istana lain, termasuk Mo Zhe dari Istana Surgawi Motian. Di sini, kekuatan Xingzong dan Hao Feng yang sangat besar. Di sisi mereka juga ada para pemuda kuat yang mengikuti mereka, tampaknya sudah menganggap obat dewa bawaan di balik formasi larangan itu sebagai milik mereka sendiri. Bersambung.